Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aliansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal. Nah, jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, dan juga ada bukti kas masuk dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk dicatat pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut itu adalah jurnal. Nah, jenis jurnal sendiri dibagi dua, ada jurnal umum yaitu jenis transaksi perusahaan yang masih sedikit. Kalau ada jurnal khusus jika perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Nah, mengapa sih jurnal umum itu harus dipecah? Nah, yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dengan frekuensi terjadinya tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan di dalam satu buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang akan dicatat. Lalu, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan terakhir, untuk menciptakan pengendalian intern. Nah, prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal itu diantara lainnya: yang pertama, jurnal harus memadai. Kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok atau penerima kas. Lalu, penggunaan jurnal berkolom di posting ke buku besar cukup satu kali. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu, kolom 2 dalam jurnal digunakan untuk pengumpulan angka yang akan diinput dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Nah, di sini ada langkah-langkah perancangan jurnal nih. Pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Nah, yang kedua, pembuatan jurnal standar. Tiga, perancangan jurnal. Nah, jenis jurnal khusus itu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum dan memorial. Jurnal penjualan 1, langkah-langkahnya, misal nih, perusahaan menentukan persediaan menggunakan metode periodik, lalu selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Yang terakhir, info yang diinginkan hanya utang dagang dan penjualan. Lalu, jurnal penjualan 2 itu misal perusahaan menentukan nilai persediaan metode efektual, dilanjutkan selalu menggunakan atau menjual barang dagangan dengan kredit. Dan terakhir, info yang diinginkan hanya piutang dagang, penjualan atau pokok penjualan dan persediaan. Jurnal pembelian. Misal perusahaan menentukan nilai persediaan metode efektual, selalu menjual dengan kredit, dan info yang diinginkan hanya sejenis persediaan dibeli, utang dagang, dan KPPN. Nah, lalu ada mini kas, yaitu penerimaan yang saling dalam penagihan utang penerima lainnya, misal dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. Nah, potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon. Nah, metode pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Lalu, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Tiga, jurnal berupa arsip disusun menurut waktu terjadinya. Lalu ada yang terakhir, ada dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Nah, metode catatan dalam jurnal itu ada dokumen sumber, mulai ke jurnal, lalu ke buku besar, lalu dengan mesin itu dokumen sumber, buku bantu, dan jurnal langsung masuk ke buku besar. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.